Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Septiani dari kelas E5 dengan nomor NPM 10 12 17 27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triadi Herlambang Saputro, kelas E5 Manajemen, NPM 10 12 17 55. Perkenalkan, nama saya Reni Marlina dengan nomor NPM 10121762 dari kelas E5 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Cici Rahmada Mayanti, NPM 10 12 17 25 dari kelas E5 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Restu Denaya, NPM 101 21603, kelas E5 Manajemen. Di sini kita akan mendiskusikan sebuah studi kasus dari mata kuliah Kreativitas Inovasi Bisnis. Ya, semuanya selamat malam. Di sini Pak. saya akan menyimpulkan ada sedikit perbedaan dari sales bulan kemarin dan bulan sekarang. Di bulan sekarang sih lebih menurun sih untuk salesnya. Itu permasalahannya apa aja sih kalau boleh tahu dari kalian? Apakah barangkali dari stok atau apa, dari karyawan, dari masalah pribadi? Coba barangkali ada yang tidak keberatan dijelaskan. Kalau menurut pendapat saya, terutama di bagian saya ya Pak, di bagian saya tuh kekurangan karyawan Pak. Jadi waktu itu kan ordernya banyak. Terus bagian kita tuh dituntut buat menuhin order itu. Jadi kan kita kayak ya udah mesin harus jalan sekian, sedangkan karyawan nggak sesuai. Jadi kita cuman kayak jalan mesin sekian. Jadi kualitasnya tuh jelek Pak, karena kan nggak setiap karyawan jaga mesin bener-bener gitu Pak. Oh, untuk masalah karyawan sih baik. Kalau gitu saya ajukan ke HRD untuk penambahan karyawan sih. Barangkali ada apa masalah lagi? Masalah selanjutnya Pak, yang kedua itu datang dari stok bahan baku. Nah, kita kan mempunyai order yang banyak. Nah, kemudian stok bahan baku yang kita gunakan itu terlambat. Jadi untuk kendala ini, stok bahan baku yang terlambat itu mempengaruhi sekali untuk order yang kita kerjakan. Jadi terlambatlah. Kalau misalkan dikatakan karyawannya memenuhi, tapi stok bahan bakunya kurang, nah terlambat, nah sama saja itu tidak akan memenuhi order yang kita tuju gitu. Baik, kalau gitu saya terima permasalahannya. Kalau gitu saya akan follow up ke supplier setempat sih. Untuk ada lagi untuk permasalahan tambahan gitu dari kalian? Ada masalah sedikit sih Pak dari saya. Menurut saya sih Bapak itu kurang kontrol kepada kita, khususnya di bagian produksi, sehingga di bagian kita itu kurang terkontrol bagian produksinya, karena Bapak tuh lebih sering hanya menerima hasil akhir yang kita berikan, entah itu baik atau tidak, entah itu bagus atau tidak, entah itu perfect atau tidak, tapi Bapak hanya menerima hasil akhirnya tanpa mengkoreksi kesalahan-kesalahan kita, sehingga mungkin membuat para konsumen menjadi kecewa dan tidak mengorder lagi ke perusahaan kita, dan itu mungkin salah satu sebab terjadinya penurunan di bulan ini. Baik, kalau untuk masa itu sih saya bulan-bulan sekarang juga sih emang sedikit agak sibuk juga lah ya. Barangkali ada permasalahan lain gitu dari kalian apa? Sepertinya sih menurut kita cukup ya Pak, hanya ditahan mungkin hanya itu saja masalah yang menurut kita mempengaruhi tingkat penjualan kita yang menurun di bulan ini. Baik, kalau untuk itu sih saya akan ajukan follow up semua yang tadi kalian obrolkan untuk produksi, karyawan, stok, dan lain-lainnya. Saya akan penuhi kecukupan kalian. Barangkali ada tambahan dari kalian? Kalau menurut saya untuk solusinya yang jelas kita harus rekrut karyawan lagi ya Pak. Kalau misalnya penambahan karyawan di sini kayak dianggap buang-buang waktu buat trainingnya, mendingan kita rekrut karyawan yang karyawan di sini. Jadi kita nggak usah training panjang-panjang lagi, karena karyawannya udah pernah mengerti dan udah pernah mengoperasikan mesin di kita. Jadi tinggal kerja aja gitu Pak. Baik kalau gitu sih kontak personnya juga untuk karyawan sebelumnya masih ada semua sih. Untuk itu saya akan ajukan ke HRD dan untuk menghubungi ex karyawan sebelumnya untuk kerja lagi di perusahaan kita. Baik Pak. Untuk solusi selanjutnya Pak, dari bahan baku yang terlambat tadi, nah solusi yang saya ajukan ini adalah kita harus
mengantisipasi, misal order tersebut akan dikerjakan pada tanggal sekian. Nah, sebelumnya kita harus menyediakan stok terlebih dahulu, minimal 2 minggu sebelum produksi tersebut. Nah, yang kedua itu kita harus memiliki safety stock, misalkan safety stock. Nah, misalkan kita produksinya 10 ton, nah kita harus memiliki stok kita itu 5 ton, dilebihkan gitu. Jadi kita mempunyai stok ketika bahan baku terlambat dari supplier, ya kita bisa menggunakan stok tersebut. Baik, untuk stok sih kan bukan perusahaan kita saja yang bersangkut dengan supplier tersebut. Di sini saya akan usahakan ke supplier tersebut untuk mengutamakan ke perusahaan kita tersebut untuk memenuhi customer. Terutama sih itu nomor 1, dan untuk pengirimannya untuk dilebih cepatkan lagi, dan saya tidak akan mencari satu supplier tersebut, saya juga akan mencari supplier lain yang bahan bakunya sama, kualitasnya sama, dengan harga yang lebih terjangkau kalau ada sih. Itu juga barangkali ada tambahan dari kalian. Oke Pak, tambahan dari saya harap Bapak dari belajar di kesalahan ini Bapak lebih sering kontrol lagi ke PT atau ke perusahaan kita, ke kantor kita. Boleh Bapak tanya ke HRD bagaimana situasi di bagian produksi sih. Baik, kalau untuk itu sih saya juga sudah kedepannya sudah menyiapkan bahan untuk menugaskan kaca, kepala bagian atau supervisor kalian untuk menginfokan detail kerjaan kalian sehari-hari maupun data per bulan kalian. Gitu saja sih dari saya sebelumnya. Oke, baik Pak, sekian saja masalah yang kami ajukan saat ini. Sekian dan terima kasih. Baik, kalau gitu terima kasih. Terima kasih Pak.